Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun berada. Sekarang saya tutorialkan berapa kira-kira ukuran untuk 100 porsi, dan beginilah ukurannya kira-kira. Ini sudah saya tumis, dan ini bisa kita tambahi bumbu-bumbu yang lain. Cuman ukuran bawang yang kita giling kemarin untuk 100 porsi kira-kira sebegini. Jadi sahabat YouTube dimanapun berada, ini sudah menguning, ini sudah masak. Jadi jangan terlalu masak nian, kita matikan kompornya. Oke. Sekarang ini ada masako sapi, jumlahnya bisa 10 atau bisa 9, cuman lebih baik 10, lebih bagus. 10 ini nanti kalau sudah kita masuk ke kuah, kita masuk ini juga jumlahnya 10 biji, ditambahi sahang 2 atau 3 saset. Ini 10 saset atau 8 saset, supaya sedapnya itu bisa meresap antara bakso dan kuahnya. Ini kalau kita mau hemat bumbunya, bumbu setelah kita jualan jangan kita buang kuahnya, bisa dipakai sehari 2 hari. Kalau nggak habis kuahnya itu jangan dibuang, cuman disimpan dulu untuk besok, diangeti sebentar, jadi besoknya lagi dipakai lagi, tinggal nambahi air secukupnya. Jadi ditambahi lagi bumbunya, dikurangi lagi bumbunya, dikurangi separuh, ngirit bumbu. Nah ini ngirit separuh, ditambahi ininya aja masih 10, ditambahi sahang ini 2 atau 3 saset. Ini pamungkasnya, ini ada gaji. Nah ini gaji sapi, kalau dulu ada tulang, sekarang gaji sapi. Jadi untuk penyedap kaldu, supaya ada rasa sapi benar-benar nikmatnya kuah, itu harus ada ini gaji atau tulang sumsum kalau ada. Kalau nggak ada, ini adalah gaji sapi. Ya, sahabat YouTube, inilah kira-kira bahan-bahan dasarnya untuk membuat bumbu bakso. Nah setelah itu jangan lupa ini serai ini kita kita patah-patah saja, kita masuki ke kuah. Ini gunanya untuk apa? Untuk penguat rasa, supaya bumbu-bumbu tadi keluar dari kuah tadi, aromanya keluar kemana-mana. Ini cocok juga untuk keliling, cuman untuk mantap lebih bagus juga, karena ini adalah pengikat seluruh ramuan bumbu-bumbu tadi. Ini seperti yang kita tutorialkan yang kemarin waktu giling, ini adalah intinya untuk penguat rasa. Ini adapun kadang-kadang nggak make juga, cuman kita make itu. Ini adalah gunanya untuk penguat rasa. Setelah itu masalah garam dan micin bagaimana? Masalah garam dan micin itu adalah datangan sasa. Itu kita ukur waktu kita cicip, rasanya gimana, kita ukur dengan lidah kita, kurang asin atau kemasinan. Itu sifatnya datangan, tidak langsung masuk ke bumbu sini. Jadi tidak dimasuk ke dalam bumbu sini. Garam dan micin itu datangan. Jadi kalau kita sudah cicip, kita rasakan nikmat, ya segitu aja, jangan sampai dipaksakan. Oke sahabat YouTube, segitu kira-kira tutorial dari saya. Terima kasih. Salam Khotoya Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.